Mas Denny, Yap. tadi mantan melaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu seperti apa sih Mas? Menanggapinya. Menanggapi hal tersebut. Kalau saya sih emang nunggu-nunggu dilaporkan. Jadi emang karena saya udah punya bukti-bukti ya semualah saya udah siap gitu loh. Kenapa yang saya bicarakan mungkin di media atau di forum itu semua ada bukti dan saksi gitu loh. Ini saya nggak gentar gitu berani saya. Gitu loh. Dan malah udah sempet ada yang nyebut di persidangan untuk pengadilan Harta Gono Gini itu pengacaranya juga dan hakim-hakim juga mendengar. Tuh, iya saya nggak inilah. Mas mengulang sedikit tentang uang yang dititipkan 12 apa 13 miliar itu seperti apa sih Mas? Sebetulnya. Jadi kan waktu dia datang dari Medan itu kan dia masih kuliah, jadi nggak bawa apa-apa lah. Jadi harta itu nggak mungkin, rumah itu dibawa dari Medan ke Jakarta tuh nggak ada gitu. Mobil juga kayak Alphard yang lain. Nah setelah pernikahan udah pastilah kita kan ada harta ya. Nah waktu bercerai memang itu yang saya tunggu-tunggu, karena gini, saya itu nggak pernah bisa menceraikan dia gitu loh. Berkali-kali sebelum COVID ada 3-4 kali lah, ada percobaan bunuh diri, minum baygon, terus opungnya juga ikut bantuin saya supaya nggak ini. Nah saya gimana pikir-pikir nih mau lepas dari dia gitu, karena ada satu hal yang saya bisa sebutin di sini kenapa. Itu nanti di terakhir lah di pengadilan saya keluarin kenapanya. Jadi akhirnya pada setelah COVID kalau nggak salah, itu hubungan kita kan emang udah nggak deket ya, maksudnya saya udah memang mau lari gitu ya. Nah, mungkin dia deket sama seseorang lah. Nah di situ jadi posisinya dia pengen sama seseorang ini hidupnya, saya pengen lari keluar dari dia gitu. Nah jadi pada saat itu saya lebih baik melancarkan perceraian gitu loh. Mau itu alasannya mau apa dibilang apalah, karena perceraian kan pasti tahu semua di pengadilan harus ada reason kan, entah itu apalah, nggak ngasih nafkah lah. Nah itu bohong semua. Saya nggak lawan itu karena percuma, saya nanti jadinya nggak jadi kawin, nggak jadi cerai gitu loh. Jadi saya pilih untuk lepas dari dia, lari gitu loh. Nah harta itu saya kasih karena dia nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada yang perhatiin dia, ibu, bapak, adik. Karena nikah aja saya nggak ada, sendirian gitu loh. Even kita harusnya punya lah temen bestie dari SD, SMP, SMA gitu, ini nggak ada gitu loh. Jadi saya mikir karena dia megang anak saya, dia nggak ada siapa-siapa yang merhatiin, ya sudah, ya udahlah, kamu ambil aja semua harta itu, asal kamu besarkan anak, didik yang benar, terus sampai nikah juga cukup uang itu. Nah itu sebenarnya harta Gono Gini yang 13 itu, karena dia kan nggak bawa apa-apa ke Jakarta. Kalau saya ada harta waktu itu, nah, harta saya selama itu ya udah macam-macam lah, karena namanya juga pernikahan kan, kita nggak ada pranikah kan. Ya, saya pikir udahlah, udah sama setuju. Nah setelah kemarin itu dia udah nikah lagi, nah terus mulai tuh saya udah mulai melihat contoh-contoh gak bener lah gitu loh, dan tidak diperhatikan gitu. Makanya saya bilang lebih baik ini di atas namakan anak saya atau Gono Gini ini, bukan untuk diambil sama saya, atas nama dia.
Jadi umur 18 tahun SHM-nya itu atas nama dia. Nah itu kita bicara di Komnas kemarin. Nah, sempet dia ngomong gini, udah asal tahu aja ya, SHM itu udah atas nama anak saya gitu. Terus saya bingung, anak umur 7 tahun nggak bisa, tanda tangan di notaris nggak bisa, mana bisa anak 7 tahun pegang SHM, tanda tangannya belum bisa gitu loh, belum ada KTP. Jadi udah halu lah ngomongnya lah gitu. Karena saya cuma minta gitu. Nah, jadi untuk kata gunung ini 13 M itu dari situ Mas tadi saya ceritain. Itu lah toko begininya saya kasih ke dia semua gitu loh. Rumah, mobil, tabungan, deposito gitu. Artinya bantahan dari dia kan dibilang ini ya hasil kerja keras saya gitu, dari mulai tabungan hanya 5 juta, terus puluhan, belasan hingga ratusan dan miliaran. Yang dia bilang di media, dia kan punya bisnis ekspor impor ikan seafood. Lumpi juga ada tuh cerita. Tanya aja itu bisnis siapa? Tanya sama dia bisnis apa? Pengen tahu sih jawab apa sekarang dia. Kalau dulu kan dia nggak mau ngakuin. Dia kan bilang dia belajar itu dari suami temannya. Kenapa? Karena kita, saya nih sama anak saya itu nggak diakui selama 4 tahun. Jadi dia berdiri kayak diri sendiri gitu loh, merasa udah hebat gimana sendirian. Nah dia mau gitu. Nah saya beda, saya kan saya udah tua loh, 30 tahun, sekarang 60. Saya pikir aduh ini anak, udahlah saya males ribut-ribut gitu loh. Nah jadi kalau mau tahu bisnisnya dari mana ya, bisnis siapa itu ekspor impor ikan gitu, tanya aja sama dia. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, mau saya yang kerja atau dia yang kerja, yang namanya itu harta masih dalam pernikahan. Saya anggap itu walaupun bisnis saya, tetap kita bersama lah, ya, karena kita nggak ada pernikah, kan gitu. Nah sekarang dia mau kuasain semua, saya nggak ada masalah, gitu. Buat anak kok. Gitu. Itu dengan laporannya Matan ke Polda tadi udah diprediksi ya Om Sudah. ya? Sudah diprediksi Sudah. lama kah atau seperti apa? Sudah tahu saya, karena memang saya pengennya dilaporin, karena kalau saya ngelaporin ujung-ujungnya ya selalu digantung lah gitu. Itulah, jadi ya pikir lebih baik dia, nah saya mau buktinya gitu. Cuman kalau saya kasih lihat di sini nanti dia gini-gini lagi. Jadi Om nanti ketika dipanggil di Polda dengan laporannya seperti ini, siap Om untuk menghadapi proses hukumnya? Siap banget. Saya pesan sama Clara jangan berhenti, ya harus terus fokus sampai ke pengadilan. Gitu. Kalau berhenti Om? Hah? Kalau berhenti? Kalau berhenti ya tentunya takut. Mas ini kan sama-sama jadi abu mungkin ya Mas, demi anak itu gimana Mas nanti ke depannya? Jadi gini loh, saya tuh sebenarnya kan dari awal itu kan awalnya ribut-ribut begini pernah nggak lihat saya selama 5 tahun? Hah? Tahu nggak Clara itu punya saya, suami saya? Nggak ada. Karena saya nggak pernah ngeributin apa-apa. Yang ngezolimin dia terus keluar-keluar, yang dibilangin lah saya ngadain mobil saya, kata dia, mobil saya mau saya bakar sendiri, mau saya ini terserah saya gitu dong, ya kan. Dan dia juga tahu waktu gade-gade mobil itu, dia tahu yang gade itu Ani namanya, udah di pengadilan Jakarta Selatan, tapi dia masih ngomong kan itu kan gade, yang gade saya udah di pengadilan Jakarta Selatan, udah dipanggil itu yang gade, dia tahu. Dan orang itu juga udah ngomong bahwa dia mau nyicil ke Clara, ada chatnya di sini, saya cicil ya, nggak bisa karena sudah berjalan persidangan.
Ya, jadi gitulah. Kalau mau lihat ininya gampang aja. Dia datang ke sini masih kuliah, harta yang dibawa ada nggak, gitu aja. Gitu. Nah, kalau mau lihat di luar nikah setelah cerai dia punya harta apa, itulah punya dia. Kalau yang masa pernikahan saya sama dia ya ini sama lah. Oke.